Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, subscriber di mana anda berada. Oke, jumpa lagi bersama kami di channel Abang Karege yang selalu bahas tentang custom, modifikasi, tutorial dan trik-trik sederhana. Semoga bermanfaat buat kita semua. Hari ini saya akan tutorialkan atau saya akan beritahu buat pemula-pemula yang di sana, teman-teman kita semua, bagaimana cara menggunakan tentang alat ini nih. Yang biasa ini namanya multitester yang digunakan untuk elektronika, ya pokoknya bengkel-bengkel elektronik lah, seperti tukang servis TV, kulkas segala macam itu. Nah, di sini kita akan apa gunanya di otomotif gitu loh. Cara menggunakan alat ini sebenarnya sangat bermanfaat juga alat ini, karena juga cukup membantu gitu. Jadi kita nggak saling cuman analisa, kita selalu bisa mengecek kebenaran alat di motor kita ini masih fungsi apa enggak, atau yang putus atau enggak gitu loh. Oke, di sini adalah multitester analog. Ya, gunanya itu cukup banyak di buat otomotif, bukan buat elektronik doang. Soalnya di motor juga ada yang elektronik, sistem elektronik seperti kelistrikan, arus listrik ya kan. Nah, kita ngecek tegangan berapa volt. Nah, contohnya kita bisa buat ngukur aki, tegangan volt aki, pengisian akinya masih normal apa enggak, terus kita bisa ngukur bohlam ini putus atau enggak gitu loh. Kita bisa ngurus jalur kabel, ada yang putus di tengah atau enggak. Nah, jadi kita bisa connect semua. Oke, daripada kita banyak ngomong, kita langsung praktekkan. Oke, pertama kita harus kenali dahulu alat yang kita miliki ini lor. Alat ini sangat murah, di bawah 50.000 juga ada, di atas 100.000 juga ada, tergantung merek. Dan ini kebetulan harganya berapa dulu ya, sekitar 90-an lah. Tahu mereknya apa? Mereknya ATN apa. Oke, di sini kita harus kenal dulu. Di sini ada sebuah stick atau tongkat ini, yang dimana ada dua kabel, ada kabel merah dan kabel hitam. Di sini di kabel ini kita kecolokkan sesuai warna lur. Yang hitam kita kecolokkan min nih, ini min, dan ini di merah nih plus, ini bacaan plus. Oke, kita colokkan sini. Oke, untuk mengetahui alat kita ini masih fungsi atau masih bisa digunakan atau enggak, kita arahkan jalur ini, analognya ini ke arah ohm. Ke sini lor. Di sini banyak pilihan, ini AC volt, ini buat tegangan ohm. Di sini ada DC volt buat ngurus arus aki. Nah, di sini listrik, tegangan listrik. Oke, kita akan contohkan semua. Di sini kita akan mengetes dulu alat ini masih bisa kita gunakan atau tidak. Nah, setelah kita analog, kita arahkan ke sini, ke on. Ini untuk mengukur arus atau kabel atau tegangan yang tanpa dialusi arus listrik loh ya. Dan jangan sekali-kali analog ini mengarah ke sini jika kita ingin mengukur tegangan atau mengukur yang ada arus listriknya, karena bisa merusak multitester kita ini. Oke, setelah itu kita satukan ini sticknya. Bila jarumnya bergerak, berarti alat ini masih kita fungsi. Nah, dan jika dia tidak sesuai, seharusnya dia tepat di akhir 0 ini lor. Jika kita ini kan berarti tidak sesuai, kita sesuaikan dengan nih, dengan alat pengukurnya ini, zeronya nih, kita sesuaikan sampai dia sesuai 0. Oke, seperti itu. Nah,
jadi dia sesuai lur. Nah. Oke, setelah itu kita contoh buat mengecek apa di otomotif. Kita buat bisa mengecek bohlam lur. Bohlam ini putus atau enggak, bisa kita cek dari sini. Jika ini kita yang merah yang hitam, maaf yang hitam di sini, kan pasti ada 2 jalur yang merah di satunya. Kalau jika kabelnya bergerak berarti bohlam ini masih nyala. Tuh, berarti perhatikan ampernya. Jika ini bergerak berarti bohlamnya masih nyala. Berarti bohlam ini masih nyala, masih bagus. Dan di sini ada contoh juga yang bohlam sudah putus. Ini bohlam depan motor bebek. Di sini ada 2 jalur, jarak jauh pendek, dan di sini min. Ini titik 2 ini plus ya. Oke, kita sambungkan. Yang jarak jauhnya tuh, jarak jauhnya tidak connect, berarti udah putus. Terus yang satunya sama aja, jadi udah putus. Ini contoh bohlam yang putus. Jadi jika kalau dia bohlamnya masih nyala, dia akan gerak seperti itu. Oke, yang kedua kita akan cara mengukur tentang buat arus listrik. Nah, di sini ada AC volt. Kita akan mengukur arus listrik PLN. Oke, tuh. Kita colokkan terminal atau colokan. Sedangkan di sini arus listrik PLN itu kita ketahui semua, ketahui bersama. Jadi tegangan dia itu 220 volt. Nah, sedangkan kalau jika kita ingin mengukur berapa tegangan itu, kita harus di atas tegangan yang kita mau ukur. Contohnya nih 220 volt, berarti kita analog ini kita arahkan ke 250 volt. Nah, dan ampernya ada di sini. Ini yang merah ini. Nanti kita ukur berapa volt tegangan. Ini. Yang di sini, maaf, maksud saya di sini kita ukur berapa. Kita colok dulu. Ini kita colok. Oke, di sini tertera 200 berapa, sekitar 200 hampir 240 itu tegangan listrik. Oke, setelah itu kita bisa mengukur AC volt. AC volt itu seperti aki, baterai jam, aki motor gitu. Jadi ini aki, dan arah jalurnya kita arahkan ke AC volt. Dan sudah kita tahu bersama di aki motor ini tertera adalah 12 volt. 12 volt ya. Jadi kita gunakan 12 volt di sini mulai dari 0,25, 5, 2,5, 10, 50. Berarti kita arahkan angka ke 50. Nah, setelah kita arahkan 50, kita ukur aki ini tegangannya masih 12 volt atau berkurang atau lebih. Oke, kita ukur dan jangan sampai kebalik. Jika kebalik, jarumnya juga dia akan kebalik. Jadi yang ini yang min, ini yang plus. Oke, ini akinya. Kita ukur berapa tegangannya. Nah, di sini tegangannya sekitar 12. Nah, di sini kan ini 10. Itu berapa? Sekitar
13, sekian. Berarti aki ini masih bagus. Bagaimana bila aki ini udah mati alias ngedrop? Kita siapkan ini, di sini ada juga aki yang sudah mati. Adalah contoh aki yang sudah mati. Oke, kita buktikan di sini ada tegangan atau tidak. Nah, di sini ada tegangan tapi di bawah angka 10 volt. Nah, seperti itu berarti aki ini udah lemah atau alias aki ini udah swak. Nah, ini contoh aki yang masih bagus. Aki yang masih bagus dia di angka 12 volt. Lebih tuh, kelihatan dong. Tuh seperti itu. Tuh. Oke. Terus bagaimana cara mengecek kiprok? Mengecek kiprok, mau kiprok ini bekerja atau enggaknya kita pasang di motor loh. Jadi seperti ini. Oke, kita pasang dulu. Kita cek. Oke, untuk cara mengetahui kiprok ini masih ngecas atau tidak dengan multitester. Nah, di sini kita sambungan seperti biasa, min di min hitam plus di merah. Oke, kita tempel. Nah, di sini tertera sekitar 12 volt. Tuh. Sekitar berapa lor? 12 volt fast. Nah, kita konekkan, kita nyalakan mesinnya dulu. Konek mesinnya. Keadaan langsang dia udah lebih dari 12 volt. Kita tarik gas. Oke, seperti itu. Jadi pas kita tarik gas, dia jarum akan naik sampai ke angka 13 volt. Berarti kiprok masih bagus. Oke, lor. Oke, seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman semuanya. Oke, bagi buat pemula yang belum tahu tentang alat ini, sangat mudah. Bila kita mempunyai alat tanpa tahu fungsinya, percuma lor. Oke, kita harus pahami tentang ini alat multitester analog ini. Jadi kita akan mau mengukur tentang hambatan atau seperti kabel putus atau enggaknya, cek pola kita harus di ohm di sini lor. Kita kali di ohm, ini free, di sini HFI ohm. Nih kelihatan lor. Nah, di sini buat mengukur hambatan. Di sini AC volt seperti kita mengukur tegangan arus listrik PLN, dan di sini kita akan mengukur seperti baterai, pengisian dari aki motor tersebut, seperti aki motor tersebut masih ini enggak down, enggak pas di starter dia akan ini loh, akan kebaca semua. Jadi kalau aki down itu kita pas dia di kontak di off, dia 12 volt, begitu kontak di on dia akan turun di bawah 10 volt, itu otomatis aki down itu loh. Dan bila kiproknya nggak ngecas, pas aki mesin mati dia di angka 12 volt, dan setelah mesin dihidupkan dia akan nambah sampai ke angka 13 volt. Ini kan dari 10 di sini, ini 11, 12 sampai di sini sampai 14 volt. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Salam kukirang dari Abang Geragi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.